Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan kami ingatkan Anda bisa turut untuk berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021529000311 atau SMS di nomor 0818997714 dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Dan ini sudah ada sejumlah SMS yang masuk. Kami akan bacakan dan tampilkan di layar televisi Anda. Yang pertama adalah dalam Islam tidak kenal paham ISIS atau sejenisnya. Dan berikutnya ada segera berlakukan undang-undang anti subversif dapat cegah gerakan radikal. Ada lagi radikalisme dapat dicegah dengan memperkuat intelijen Polri dan TNI. Harus dicari siapa yang memasukkan ajaran radikal. Dan ini yang terakhir, di Republik ini tidak ada yang lebih berbahaya dari korupsi. Oke, Mas Hasibullah mungkin mau memberikan keterangan komentar terkait dengan SMS yang masuk. Ada yang mempertanyakan dari mana sih masuknya radikalisme ini gitu? Iya, saya rasa secara umum kita sepakat dengan beberapa pesan yang telah masuk tadi dan telah dibacakan. Salah satunya bahwa Islam atau agama manapun tidak ada kaitannya dengan radikalisme, walaupun mereka memang sering mengatasnamakan itu. Terus yang kedua yang saya rasa menarik untuk dibahas tadi dari SMS yang masuk tentang bagaimana merespon. Iya. Ada tadi penguatan intelijen TNI ataupun Polri. Nah, ini menurut saya pikiran-pikiran yang sangat menarik. Karena kalau kita baca modus peperangan melawan ISIS sekarang ini kan sesungguhnya yang saya sebut sebagai perang media. ISIS ini sampai sekarang berperang dengan kita, terutama di Indonesia, itu melalui basis media. Dia merekrut, mengajak orang-orang melalui YouTube, melalui media. Tapi kita harus menggarisbawahi bahwa sampai sekarang setidaknya belum ada satu tindak pidana pun yang didalangi oleh ISIS ya. Kalau kelompok teroris sudah pasti itu kelompok teroris yang sudah jaringan lama terutama itu sudah banyak. Itu yang menarik. Itu yang menarik karena tidak bisa kemudian dilakukan tindakan apa-apa sebelum ada tindakan aksi terorismenya begitu ya. Jadi secara substansi saya setuju dengan penguatan regulasi kita, bagaimana menghadapi kelompok-kelompok seperti ISIS. Tapi mungkin catatannya bukan dengan perpu seperti yang belakangan ini mulai diwacanakan. Perpunya perpu anti ISIS pula. Ini kan kalau kita baca ISIS kan sebenarnya kalau di kalangan teman-teman jihadi, ISIS itu kan dianggap sebagai, mohon maaf, anak baru. Karena kan memang mereka baru lahir katakan 2012-2013 yang kemudian mengglobal dikenal oleh masyarakat luas. Sebelumnya yang dikenal justru jaringan-jaringan lama, Al-Qaeda. Dan ini juga yang membuat kenapa sampai sekarang ISIS tidak langsung besar sebagaimana mestinya. Karena kelompok-kelompok jihadis sendiri tidak secara otomatis kemudian mau bergabung dengan ISIS. Jadi kayak semacam beda-beda aliran di situ, beda-beda kelompok. Baik, kita akan coba tanyakan kepada Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris. Selamat sore Pak Irfan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irfan. Kemarin polisi sudah menangkap 5 orang yang diduga terkait atau merupakan pengikut dari ISIS. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana sebenarnya proses deradikalisasi yang dilakukan BNPT selama ini sehingga masih ada kemudian kalau dikatakan sejumlah pengamat ada yang bertransformasi dari jaringan-jaringan terorisme lama kemudian mereka berpindah menjadi ISIS. Jadi baik, jaringan-jaringan lama itu kembali yang sama bangkit barangkali kembali beraksi karena memang itu juga orangnya. Seperti jamaah Ansarut Tauhid, ya. Ada lagi jamaah Ansarut Daulah. Jadi kulit bisa berganti, dia bermetamorfosis. ISIS itu ibarat yang dikatakan tadi sahib saya Ustadz Hasid itu dia ibarat bayi ajaib yang baru lahir. Kalau saya istilahkan dia adalah kanker ganas bagi keutuhan NKRI.
Jadi dia akan berevolusi, bermetamorfosis, mengganti kulit, tetapi rohnya itu juga. Jadi melakukan jihad, melakukan hijrah, memaksakan tafsir yang dangkal. Yang perlu kita lakukan adalah yang tadi itu Mbak tanyakan sejauh mana deradikalisasi. Deradikalisasi itu sebuah istilah yang belum diterima banyak masyarakat karena ada kata radikalnya. Deradikalisasi kalau di Malaysia itu Islam wasatiyah, Islam moderasi sebenarnya. Jadi deradikalisasi yang kita mainkan di BNPT tidak lebih dari pembinaan, pemberdayaan. Jadi bukan seperti yang dicurigakan oleh sekelompok orang bahwa deradikalisasi itu adalah pendangkalan akidah. Deradikalisasi adalah deislamisasi. Jauh dari itu. Menurut ilmu saya, yang saya kaji di ilmu syariah, bahwasanya deradikalisasi itu adalah upaya membumikan nilai-nilai syariah yang ada dalam ajaran agama Islam. Bagaimana kita memelihara pluralisme, bagaimana kita membumikan Islam secara rahmatan lil alamin, bagaimana kita berdampingan dengan orang yang berbeda paham dengan kita. Karena kalau dikatakan Islam itu teroris, saya kira semua agama ada aksi terornya, semua bangsa ada aksi anarkisnya. Kebetulan di Indonesia yang ajar adalah agama Islam karena kita dominan umat Islam. Sekarang tugas kita, tugas media, tugas orang tua, tugas semua komponen bangsa, semua lapisan masyarakat, bagaimana membuat agar anak-anak kita tidak mau dan tidak dapat berangkat. Yang membuat mereka tidak mau berangkat adalah masyarakat, civil society. Yang membuat mereka tidak dapat berangkat adalah pemerintah yang diisukan 2-3 hari terakhir ini, apapun namanya regulasi itu, mau impres, mau perpu, mau undang-undang, yang pasti negara tidak boleh kecolongan, negara tidak boleh kalah dengan teroris. Oke, baik. Pak Irfan, apa informasi yang dimiliki BNPT terkait dengan orang-orang yang ditangkap polisi kemarin? Ya, itu kan informasi awal. Yang bagian penindakan, itu kan pihak kepolisian. BNPT itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam hal koordinasi. Jadi kita menunggu informasi, tentu teman-teman kepolisian memiliki data yang akurat dan tidak sembarang menangkap. Harus ada bukti-bukti. Nah, inilah satu sisi kekuatan hukum kita, tapi pada sisi lain menjadi kelemahan. Karena tidak ada regulasi hukum yang menyatakan bahwasanya yang bergabung dengan ISIS itu makar. Tidak ada. Akhirnya mengalir aja anak-anak kita. Ditambah lagi kalau sudah ada orang kaya, orang berada yang mensupport, mengirim, dan lain sebagainya. Jadi kita harus duduk bersama tokoh masyarakat, kementerian, luar negeri, imigrasi, agar segera kita tindak. Ini jangan kita menjadi tamu di negeri sendiri. Oke. Kalau BNPT sendiri, apakah memiliki pemetaan mungkin kalau dari kantong-kantong jaringan lama yang kemudian potensial untuk beralih menjadi ISIS? Ya, semua itu kita miliki, bukan hanya pemetaan, tapi person dan organisasi yang terindikasi radikal, semua itu dimiliki karena kita kerjasama dengan BIN, kita bekerja sama dengan semua satgas-satgas kultur kejaksaan dari TNI. Tapi kan ada wilayah-wilayah yang harus diketahui masyarakat, ada yang tidak, untuk kita jadi bahan koordinasi seperti itu. Oke, seberapa mengkhawatirkannya sih sebenarnya Pak Irfan saat ini perkembangan ISIS di Indonesia? Ini tidak bisa diukur dengan kata-kata lagi, tidak bisa lagi kita bermain dengan kalimat persoalan kekhawatiran itu. Akan tetapi kita harus action, tidak bisa lagi diukur dengan kalimat. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah sangat mengkhawatirkan ya Pak Irfan? Ya, radikalisme itu sangat mengkhawatirkan karena dia menyerang ideologi, dia ibarat kanker ganas yang menyerang tubuh Indonesia, menyerang generasi kita dengan membungkus serta mengemas dengan bahasa dan pakaian agama. Oke. Jadi orang yang tidak memahami agama, orang yang galau dari segi psikologis, dia mencari jati diri dari proses identifikasi diri, kemudian dia temukan menu itu, ya dia santap. Sementara kita punya menu yang sangat... bahwa saat ini situasinya sudah sangat mengkhawatirkan. Apa dong yang dilakukan oleh BNPT saat ini? Ya kan BNPT lagi-lagi saya katakan bukan badan penindak. BNPT itu lebih kepada soft approach. Jadi kita koordinasikan Kementerian Hukum. Apa yang sudah dilakukan dalam rangka pendekatan yang lebih lunak, kemudian pendekatan yang lebih lunak ada dua, yaitu deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di dalam lapas, Pak Irfan? Ya, deradikalisasi di dalam lapas itu adalah napi-napi teroris. Deradikalisasi di luar lapas adalah keluarga, mantan, jaringan, dan kelompok-kelompok yang terindikasi. Kemudian ada namanya pembentukan forum koordinasi pencegahan terorisme untuk mengajak masyarakat duduk bersama.
Itu sudah dilakukan, Pak Irfan? Sudah dilakukan 26 provinsi. Tahun ini kita cukupkan 34 provinsi. 26 Tapi provinsi. kita butuh penguatan kelembagaan dan penguatan substantif. Oke, kalau 26 provinsi sudah dilakukan, kenapa masih bisa ada kelompok seperti ini di luar mereka, atau memang jaringan lama yang tidak tercover oleh BNPT? Ya kan bukan berarti setelah ada 26 itu jaminan 100%. Jadi kita butuh penguatan, kita baru menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di 26 provinsi. Itu baru 4 tahun, baru 3 tahun kita bentuk, sementara kelompok radikal dia seusia dengan manusia. Kalau di Indonesia lebih awal berdiri daripada NKRI. Kita bisa, siapa yang bisa imbangin itu? Tugas kita bagaimana agar masyarakat aware, ada early warning system, agar segera masyarakat menyampaikan, diaktifkan. Tadi ada yang menyatakan bagaimana lurah desa diaktifkan, dan itu kita sudah banyak melakukan pelatihan, tapi tidak cukup 1-2 kali, harus simultan. Pak Irfan, kalau boleh tahu sebenarnya seberapa rutin sih dilakukan pendekatan-pendekatan itu? Apakah dilakukan dalam waktu berapa bulan sekali atau 1 tahun sekali atau seperti apa? Ada kegiatan yang kita lakukan secara silent, ada yang kita lakukan secara terbuka, tetapi ada yang 2 kali sebulan, ada sekali sebulan, tergantung tingkat kerawanan suatu daerah dan laporan dan aduan masyarakat. Kan ini BNPT sangat baru, personilnya sangat terbatas, budgetnya sangat terbatas, sementara kita disuruh lari kencang mengawasi 34 provinsi. Tentunya kita berkoordinasi, ada BIN, ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, ada Kehakiman untuk melakukan penguatan-penguatan yang kita susun. Tapi secara logika harusnya kalau ini merupakan dalam pantauan BNPT, keluarga maupun jaringan lama, kalau ada gerakan-gerakan mencurigakan harusnya bisa terpantau ya dari BNPT? Terpantau semua kok, terpantau semua. Baik. Cuma kan itu tadi regulasi kita apa? Kita ke tengah hutan ini mau membabat kayu, pisau apa yang kita bawa? Kita tidak bawa alat, tidak ada kendaraan. Oke, baik. Pak Irfan ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.